Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Ibrani pasal yang ketiga, mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-19. Di mana topik yang akan kita belajar bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita menjaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Saudara, firman Allah berkali-kali menegaskan bahwa Tuhan melihat hati. Yang penting bagi Tuhan adalah hati kita. Karena kalau hati kita benar, itu akan tergambar dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita, sikap kita. Tapi kalau kita mencoba untuk memoles tingkah laku kita, memoles sikap dan perbuatan kita, tetapi kalau hati kita tidak benar, itu sama sekali tidak ada guna di hadapan Tuhan. Itu yang pada hari terakhir nanti saudara, banyak orang yang akan berseru-seru, bukankah kami melakukan ini, itu dan sebagainya demi nama-Mu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Yang menjadi masalah utama di sana nanti saudara adalah masalah hati. Kalau berbicara tentang pelayanan, berbicara tentang pengiringan akan Tuhan, mereka melayani Tuhan, mereka melakukan mujizat, mereka berbuat banyak untuk Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, hei pembuat kejahatan. Nah itu sebabnya saudara, alangkah pentingnya kita menjaga hati kita benar di hadapan Tuhan. Dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, kita harus lihat, koreksi, dan luruskan hati kita di hadapan Tuhan. Itu yang hari ini saya rindu kita belajar bersama saudara, dengan kerinduan dan harapan kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya rindu saudara mendengar kesaksian, di mana setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan ini, akhirnya hati saudara diubahkan, hati saudara dibaharui, hati yang bagaimana yang harus kita hindarkan, dan saudara mampu menghindarkannya, hati yang bagaimana yang harus kita miliki, dan saudara mampu memilikinya, dan Tuhan akan bekerja terus dan terus di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian dijelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Ibrani pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Binasa karena murtad. Sebab itu,
seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Puji Tuhan, saudara. Dalam konteks firman Tuhan ini, di mana penulis kitab Ibrani ini menegaskan dan menjelaskan tentang perjalanan orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, di mana di dalam perjalanan itu Tuhan menegaskan Dia melakukan begitu banyak mujizat. Di ayat 9 dikatakan, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Jadi Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat bagi umat-umatnya selama 40 tahun, di mana di sana ada mujizat-mujizat. Laut pun terbelah, manna pun turun dari langit, burung puyuh pun dikirimkan oleh Tuhan. Ketika mereka kepanasan ada tiang awan, dan ketika mereka kedinginan ada tiang api. Begitu banyak mujizat-mujizat yang mereka alami dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi yang menyedihkan, saudara, dari begitu banyaknya mujizat yang terjadi, akhirnya mujizat itu berubah jadi murka Tuhan. Di ayat 10 dikatakan, itu sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Mujizat-mujizat sekian lama yang Tuhan kerjakan bagi umat-umatnya, akhirnya mujizat itu berubah jadi murka Tuhan. Kenapa, saudara? Itu yang saya rindu kita belajar. Masalahnya adalah ada pada hati mereka, sehingga mujizat yang begitu banyak berubah jadi murka. Di mana murka-murka itu dikatakan di ayat 16, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Jadi sikap hati mereka itu membangkitkan amarah Tuhan. Dikatakan lagi, sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai? Mereka dimurkai, saudara. Padahal sebelumnya mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Ayat 18, dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentiannya? Jadi mereka juga disumpahi oleh Tuhan dan ditetapkan tidak masuk ke tempat perhentiannya. Kenapa itu terjadi, saudara? Sekali lagi, karena sikap hati mereka yang salah.
Saudara, hari ini saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya ada begitu banyak mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Tetapi belajar dari orang Israel ini saudara, jangan sampai pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita akhirnya berubah jadi murka karena sikap hati kita tidak benar. Berubah jadi amarah Tuhan karena sikap hati kita tidak benar. Nah, itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita belajar sikap hati yang bagaimana yang dimiliki oleh umat Israel pada waktu itu sehingga akhirnya itu memunculkan murka Tuhan. Kita lihat sama-sama saudara, di mana ada 3 sikap hati yang kita akan belajar yang perlu kita hindari dalam kita mengiring Tuhan. Ayat 8 dikatakan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Jadi di sini peringatan diberikan supaya umat-umat Tuhan, kepada siapa surat Ibrani ini dikirimkan, supaya mereka jangan mengeraskan hati, sama seperti orang-orang Israel yang waktu itu menerima murka Tuhan. Karena apa? Karena masalah mereka adalah masalah kekerasan hati. Jadi yang pertama saudara, apa yang perlu kita hindari? Kekerasan hati. Di mana orang Israel mereka telah melihat mujizat, tapi mereka tetap mengeraskan hati. Mereka melihat perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan, tetapi mereka tetap mengeraskan hati sehingga mereka tetap tidak mengenal Tuhan. Mereka tetap mengeraskan hati, bahkan mereka sempat berkata, lebih enak di tanah Mesir. Padahal sudah begitu banyak mujizat. Mereka sudah dikirim manna yang tidak pernah mereka dicicipi di tanah Mesir. Tuhan kirimkan burung puyuh yang tidak pernah mereka nikmati di tanah Mesir. Tetapi karena kekerasan hati mereka, akhirnya mereka berkata, lebih enak kami dulu waktu di tanah Mesir. Faktanya bukan begitu, tapi masalahnya adalah mereka orang-orang yang keras hati. Artinya saudara, seharusnya melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, hati mereka dilembutkan. Melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, ada pertobatan yang terjadi, ada perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Hati mereka percaya kepada Tuhan yang telah melepaskan mereka dan yang melakukan mujizat demi mujizat dalam hidup mereka. Hari ini saudara, sebagai perenungan bagi setiap kita, bagaimana dengan saya dan saudara? Adakah kita punya hati yang lembut di hadapan Tuhan, yang siap diproses, dibentuk oleh Tuhan, yang siap dibaharui oleh Tuhan? Jangan seperti orang Israel yang keras hati, yang tidak siap dibaharui oleh Tuhan, sehingga akhirnya mereka kena murka Tuhan. Tetapi biarlah setiap saudara yang mendengarkan renungan pagi hari ini, hati saudara diproses, hati saudara dilembutkan oleh Tuhan. Hati saudara menyadari akan mujizat campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara renungkan ke belakang, apakah saudara mengingat bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saudara? Jangan keraskan hati, itu karena kemurahan Tuhan. Biarlah melalui itu kita semakin percaya kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara menghadapi masalah dalam hidup saudara, ingat ke belakang saudara, mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dan biarlah itu menjadi alasan bagi kita dan kita tidak mengeraskan hati, bahwa dalam masalah kita hari ini pun Tuhan bisa melakukan mujizat dan Tuhan bisa menolong setiap kita. Jadi yang pertama saudara, hati kita yang perlu dibenahi adalah jangan keraskan hati. Kalau Tuhan sudah melakukan mujizat, pertolongannya, campur tangannya dalam hidup saudara, jangan keraskan hati. Lembutkan hati di hadapan Tuhan, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan percayalah bahwa Dia Allah yang peduli dan campur tangan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian saudara, sikap hati yang kedua yang perlu kita hindarkan, yang dimiliki oleh umat Israel pada waktu itu yang menimbulkan murka Tuhan, ada di ayat yang ke-10 saudara, di mana di sana dikatakan, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata,
Selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Mereka sudah dituntun dari tanah Mesir. Masih di tanah Mesir pun sudah begitu banyak tulah-tulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Mesir. Tetapi mereka sendiri terhindar dari itu semua. Dari sana seharusnya mereka sudah mulai mengetahui jalan Tuhan, mengetahui rancangan Tuhan. Tetapi mereka tetap sesat hati. Sehingga akhirnya ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka akhirnya sampai di pinggir laut, saudara, laut merah, laut mati, dan kemudian tentara Mesir mengejar dari belakang, mereka kemudian bersungut-sungut lagi, padahal sebelumnya sudah begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka protes. Tetapi akhirnya oleh kemurahan Tuhan laut pun terbelah dan mereka pun lewat. Dan ketika mereka di tengah jalan, ketika mereka kehausan, sudah waktunya sebenarnya mereka berkata, kalau sebelumnya pun Tuhan lakukan mujizat, hari ini pun Tuhan lakukan mujizat. Allah menghendaki mujizat bagi anak-anaknya. Tetapi mereka tidak memiliki itu, saudara. Mereka tidak memahami itu. Mereka marah-marah, mereka bersungut-sungut. Ketika mereka lapar, ketika mereka mau daging, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya proses itu mereka selalu bersungut-sungut, bukti mereka tidak mengenal Tuhan, dan akhirnya Tuhan murka kepada mereka. Jadi jangan sesat hati, saudara. Mari kita belajar mengenal kehendak Tuhan, atas campur tangan Tuhan, atas tuntunan Tuhan, atas berkat Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas semua yang selama ini telah kita alami bersama dengan Tuhan, saudara. Harusnya hati kita semakin mengenal kehendak Tuhan. Jangan sesat hati, tapi kenallah kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu yang kedua. Sikap hati yang ketiga yang dimiliki oleh orang Israel yang perlu kita hindari, yang akhirnya mendatangkan murka atas mereka, itu ada di ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena murtad dari Allah yang hidup. Bayangkan, saudara, betapa keterlaluannya umat Israel pada waktu itu. Mereka sudah dikeluarkan dari tanah Mesir. Mujizat begitu banyak terjadi. Dalam perjalanan Tuhan pelihara mereka dengan roti manna, Tuhan pelihara mereka dengan air, Tuhan pelihara mereka dengan burung puyuh dan sebagainya. Ada tiang awan, ada tiang api. Setiap saat Tuhan siap sedia untuk mendampingi mereka, saudara. Tapi atas semua yang Tuhan kerjakan, mereka tetap tidak percaya. Hati mereka, firman Tuhan berkata bahwa seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya. Jadi ketika mereka mengalami semuanya itu dan mereka tetap tidak percaya, maka firman Tuhan menegaskan bahwa mereka jahat. Saudara, hari ini seberapa banyak campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah saudara alami di dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya, apakah hari ini saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Ataukah hari ini saudara masih tetap menjadi seperti umat Israel yang memiliki hati yang jahat, yang tidak percaya padahal Tuhan sudah melakukan mujizat demi mujizat? Saya percaya hari ini Roh Kudus bekerja dalam hidup kita semua, sehingga kita percaya bahwa Tuhan Allah yang kita percayai adalah Allah yang baik, Allah yang peduli, Allah yang menolong kita. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Kenapa akhirnya orang Israel mengalami murka Tuhan, padahal sebelumnya mereka mengalami pertolongan Tuhan? Kenapa akhirnya mereka mengalami penderitaan, padahal sebelumnya Tuhan menolong dan menolong mereka? Kenapa, saudara? Karena sikap hati mereka yang salah. Mereka tetap mengeraskan hati, mereka tetap sesat hati, dan mereka tetap tidak percaya dari hatinya. Hatinya jahat, tidak percaya kepada Tuhan. Mari, saudara, setelah merenungkan firman Tuhan ini, kita belajar miliki hati yang baik, lembutkan hati, miliki hati yang lurus dan benar. Jangan keraskan hati, jangan sesat hati, jangan hatimu jahat, tapi biarlah dalam kebaikan demi kebaikan Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah hari ini dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara,
Firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara untuk saudara terus menjaga hati benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelum kita akan berdoa, mari ambil keputusan, ambil komitmen untuk saudara sungguh-sungguh menjaga hati di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan.
Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang, juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing.
Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu,
bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan Bapa-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur
Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kami Yesus, ku serukan sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan,
bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku.